Halo, good morning, selamat pagi, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Hari ini kita akan pelajari pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu kalian siapkan buku, pena, dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Siswa dapat menjumlahkan dua bilangan dengan cara bersusun pendek. Siswa juga dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Siswa dapat menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Siswa juga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Ya, buka bupenanya halaman 63. Kita lihat di sini ada pendamping pembelajaran 5 ya. Menuliskan kalimat pujian berdasarkan teks. Nah, berdasarkan teks di sini ada teks bacaan. Dari teks bacaan tersebut kalian bisa menemukan mana kalimat pujian. Ya, kita lihat yuk. Kita baca sama-sama. Komang dan teman-temannya diberi tugas oleh ibu guru. Mereka ditugaskan untuk berdiskusi tentang pengolahan makanan. Komang menjadi pemimpin diskusi. Kelompok Komang berdiskusi tentang pengolahan padi menjadi beras. Mereka juga mencari tahu dari buku di perpustakaan. Setelah berdiskusi, Komang dan teman-teman menjadi tahu proses pengolahan padi menjadi beras. Komang memuji teman-temannya yang dapat berdiskusi dengan baik. Teman-teman pun memuji Komang yang dapat memimpin diskusi dengan baik. Ya, berdasarkan teks di atas dapat kita tuliskan kalimat pujian seperti berikut ya. Nah, dari teks berikut yang setelah kita baca, karena Komang dan teman-temannya sudah bisa ya proses mengolah padi menjadi beras, untuk itu kita berikan pujian seperti contohnya di bawah ini. Terima kasih karena telah berdiskusi dengan baik teman-teman. Yang kedua, boleh lagi seperti ini. Kamu pintar memimpin diskusi, Komang. Ada lagi pujiannya? Banyak ya, banyak sekali. Karena di sini teman-temannya juga ikut ya, andil dalam proses pengolahan padi menjadi beras ya. Jadi banyak kalimat pujian yang bisa kita buat dari teks bacaan tersebut ya. Sekarang coba kita contoh seperti yang di atas. Di sini ada ayo berlatih menanam singkong. Kalian baca dulu ya teks bacaan dengan judul menanam singkong. Kemudian coba kalian tuliskan 3 kalimat pujian yang sesuai dengan teks di atas ya. Ini dikerjakan. Buat 3 kalimat pujian sesuai dengan teks yang di atas. Jadi dibaca terlebih dahulu teksnya ya. Kita lanjut lagi menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Ingat kembali ketika kita menyusun dua bilangan ya, harus sesuai dengan nilai tempatnya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan ya. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, kita lihat 23 tadi ya. Dan 25 melati, 23 mawar melati. Kita bisa susun pendek. Caranya seperti ini ya, satuan dengan satuan, nilai tempatnya ya, puluhan dengan puluhan. Kemudian yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah nilai satuannya ya. Dan kemudian nilai puluhannya. Sekarang kita coba lihat, ayo berlatih ya. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Yuk, di sini sudah disusun pendek ya. Jadi yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya. 6 satuan dengan 2 satuan ya. 6 satuan ditambah 2 satuan sama dengan berapa? Ya, kalian tulis. Kemudian puluhannya, 2 puluhan ditambah 2 puluhan, kamu tulis. Berapa hasilnya? Sama, yang kedua juga sama, ketiga, keempat, kelima, keenam kalian kerjakan. Masuk lagi ke pembelajaran 6, menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah ya. Nah, masih dengan merawat tanaman, sama seperti minggu lalu kita sudah bahas juga ya tentang bagaimana cara merawat. Masih ingat kan dengan cara merawat tanaman? Oke, dengan cara menyiram tanaman secara rutin ya, sehari 2 kali, kemudian mencabuti rumput liar. Tanaman juga memerlukan matahari ya, kemudian memangkas tanaman supaya tanaman hias itu lebih indah.
Kita lanjut ya, memiliki perkarangan dengan tanaman yang subur tentu sangat menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi asri, tanaman juga membuat udara menjadi segar. Tanaman yang ada di perkarangan rumah juga dapat menambah keindahan. Wah, ada manfaatnya juga ya. Tanaman yang ada sekitar kita, udara yang kita hirup menjadi bersih ya. Kemudian menambah keindahan. Agar tanaman tumbuh subur, kita harus merawatnya dengan baik. Ingat kembali aturan merawat tanaman di rumah ya. Oke, masih ingat ya. Lanjut lagi, ayo berlatih. Perhatikan gambar di samping, tuliskan aturan merawat tanaman di rumah yang dilakukan anak pada gambar. Apa yang dilakukan anak pada gambar? Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana merawat tanaman. Kalian tulis apa yang sedang dilakukan. Yang kedua, menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Nah, sekarang ini kalimat pujian berdasarkan gambar. Kalau tadi berdasarkan teks bacaan. Ingat kembali bahwa kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atas sesuatu. Pujian diberikan untuk sesuatu yang menurut kita bagus atau baik ya. Sebuah pujian sebaiknya disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan. Gunakan kata-kata yang santun ketika memuji. Pujian juga dapat diberikan berdasarkan gambar yang kita lihat. Perhatikan gambar rumah Mei berikut. Nah, kita lihat ada gambar nih, gambar foto rumahnya Mei ya. Contoh pujian yang dapat kita berikan misalnya ya, indah sekali tanaman bunga di perkarangan rumah Mei ya. Pintar sekali Mei merawat bunga-bunganya. Wah, Mei pasti rajin merawat semua tanaman bunga-bunganya. Oke, selain tanaman kita bisa puji juga bagaimana keadaan rumah Mei ya, lingkungannya bersih ya, bisa kita lihat ya, lingkungan rumah Mei bersih sekali. Bisa kita buat kalimat pujian. Nah, sekarang ayo berlatih, kita coba buatlah masing-masing 2 kalimat pujian yang sesuai dengan gambar berikut. 2 kalimat pujian. Kita lihat di sini, perhatikan gambar, kemudian kalian tulis kalimat pujian yang tepat untuk gambar. 2 ya. Yang nomor 2 juga sama, tuliskan 2 kalimat pujian sesuai dengan gambar yang kita lihat. Oke, lanjut lagi, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Masalah tersebut dapat ditulis dalam bentuk soal cerita penjumlahan. Perhatikan contoh. Di perkarangan rumah Mei terdapat 45 pot tanaman bunga. Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Berapa pot tanaman bunga yang ada di perkarangan rumah Mei ya. Jadi dalam sehari-hari kita bisa melakukan kegiatan menjumlahkan dan mengurangi ya dengan menggunakan kalimat matematika. Sekarang di sini karena ibu membeli lagi berarti pot tanamannya bertambah. 45 ditambah 12 pot yang sudah baru dibeli ya, yang ada dan baru dibeli. Kita susun ke bawah sesuai dengan nilai tempat ya, satuan terlebih dahulu yang kita jumlahkan baru puluhannya hasilnya. Oke, sekarang kita lihat, ayo berlatih. Di sini ada soal cerita. Baca terlebih dahulu teks bacaan tersebut ya. Baru kalian tulis di sini secara bersusun pendek penyelesaiannya. Paham ya? Kalian baca, pahami, kemudian kalian kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nomor 2 juga dibaca terlebih dahulu penyelesaiannya. Yang ketiga dibaca lagi terlebih dahulu kemudian penyelesaiannya ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 70, 71. Di sini ada soal sub tema 3. Coba kalian kerjakan. Dan halaman 72 sama ya, sampai halaman 72 kalian kerjakan. Sekarang kita buka tematik halaman 75. Ya, Tony senang makan singkong rebus. Ubi singkong berasal dari akar tanaman pohon. Tanaman singkong, selain akarnya, daun tanaman singkong juga dapat dimasak menjadi sayur. Tanaman di sekitar kita memiliki banyak kegunaan. Bagian yang digunakan berbeda-beda, misalnya sebagai berikut. Nah, dari tanaman ya kita bisa memanfaatkan dari daunnya, batangnya, akarnya, apa saja buahnya. Ya, kita lihat di sini ada tanaman yang dimanfaatkan buahnya untuk kita konsumsi ya. Contohnya di sini ada apel, jeruk, mangga ya. Di sini juga ada tanaman yang dari daunnya kita bisa manfaatkan daunnya ya, tanaman bayam, kangkung, sawi ya. Kemudian ada biji-bijian yang kita bisa manfaatkan, contohnya jagung, kedelai ya, kacang hijau, dan ada batang yang bisa kita manfaatkan yaitu batang tebu.
Oke, jadi macam-macam tanaman yang bisa kita gunakan ya, bagian-bagian tanaman dari akar sampai daunnya dan buah. Sekarang kita buka tematik halaman 76 dan 77. Ibu Toni pandai memasak. Ibu Toni senang membuat kue. Ya, ibu membuat kue singkong keju dan getuk. Keduanya terbuat dari singkong, rasanya sangat lezat. Toni dan ayah suka sekali. Ya, ibu pandai sekali membuat membuat kue olahan dari singkong ya. Nah, di sini tugas kalian coba beri kalimat pujian untuk ibu. Oke. Lanjut lagi di halaman 77 masih dengan penjumlahan ya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana cara menyusun pendek ya sesuai dengan nilai tempat. Sekarang kita lihat halaman 78. Ayo berlatih, kerjakan soal berikut, hubungkan gambar dengan nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Yuk kita lihat di sini ada hasil dari tanaman ya, bagian apa saja yang berasal dari tanaman tersebut. Kalian tarik garis. Yang kedua, tuliskan ungkapan pujian sesuai cerita berikut. Coba buat kalimat pujian satu saja ya dari cerita berikut. Yang ketiga, kerjakan soal berikut ya, paham ya, A, B sampai C. Kita lanjut lagi ke halaman 79. Ibu Lani senang menanam sayuran. Halaman rumah Lani sempit, oleh karena itu Ibu Lani menanam sayuran di pot bertingkat. Sayuran yang di taman bermacam-macam, ada bayam, sawi, kangkung, dan selada ya. Jadi Ibu Lani ini merawat tanaman dengan baik ya. Hasilnya bisa dipanen. Oke, sangat bagus sekali ya. Walaupun tidak punya taman, kita bisa memanfaatkan ya dari barang-barang bekas ya, seperti botol bekas mineral gitu, bisa kita buat sebagai pot. Nah, di sini ada bagaimana cara merawat tanaman sesuai berikut. Coba kalian tuliskan. Di sini ada 3 gambar cara merawat tanaman ya. Kalian tuliskan gambar pertama apa nih, sedang apa anak tersebut. Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan. Yang ketiga, kegiatan apa yang dilakukan ya, sesuai dengan gambar. Halaman 80 kalian baca lagi ya. Di sini dari percakapan terdapat kalimat pujian ya. Sudah paham ya kalimat pujian? Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 81, penjumlahan ya. Ini ayo berlatih, kalian kerjakan. 1. Tuliskan kalimat pujian sesuai gambar. Buat kalimat pujian sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua, kerjakan soal berikut, dibaca ya, soal cerita, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Paham ya? Oke, jadi pembahasan pelajaran ya, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menuliskan kalimat pujian ya, siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan cara bersusun pendek. Siswa juga mampu menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah. Siswa mampu menuliskan kalimat pujian berdasarkan gambar. Siswa juga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan ya. Pembelajaran 5 dan 6 sekian. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat bekerja.